Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Japni Rianson. Kali ini kita akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan vektor autoregression. Gitu. Jadi kita akan menggunakan var di sini, tapi menggunakan var dengan Evius. Nah, untuk itu var di sini yang kita tahu var atau vektor autoregression itu digunakan untuk bagaimana kita dapat mengetahui data dependen dan dependen, dan setelah itu bagaimana serta bagaimana kita mencari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja melakukan pengolahan data. Nah, langkah yang pertama kita lakukan di sini ialah kita buka Evius dulu. Dan sebelumnya ini merupakan data yang akan kita olah. Ini di sini ada budget defisit atau BD atau uang, dan uang beredar itu MS, dan cost itu E, dan di tahunnya pada tahun 1970 sampai pada tahun 2015. Kita langsung saja buka Evius. Tadi pada tahunnya tadi tahun 1970 sampai tahun 2015. Nah, di sini karena frekuensi annual, ini merupakan data tahunan, tentu kita akan memakai annual, dan kita klik OK. Lalu untuk memasukkan data ke Evius, kita klik empty group. Nanti akan kita masukkan data di sini. Kita copy data dulu di Excel. Langkah selanjutnya nanti akan kita masukkan ke Evius. Nah, langkah yang akan kita lakukan itu merupakan kita akan melakukan data uji stasioner. Nah, untuk itu kita klik view dan unit road test. Di sini ada summary, kita ganti dengan ADF. Lalu levelnya tetap, kita klik OK. Dan dapat kita lihat di sini di probabilitas ini itu 1,00, artinya ini besar dari 0,05 dan data ini belum stasioner. Nah, untuk itu kita perlu melakukan kembali dengan uji difference gitu. Kita klik view, unit road test, itu kita ganti fuse difference. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya, dan data ini sudah kelihatan di probabilitasnya ini sudah stasioner karena ia kecil dari 0,05. Dan ini kita pindahkan ke Word dulu. Pindahkan ke Word, uji kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan var dulu. Sebelum melakukan uji yang lain, kita masukkan var dulu. Kita masukkan variabel-variabelnya dulu. Kita masukkan variabel BD, terus kita klik E, kita klik MS tadi variabelnya. Klik kanan, jangan lupa klik kanan, terus asvar kita klik. Di sini kita akan masukkan persamaannya, kita tambahkan. Ini merupakan variabelnya tadi, lalu kita tambahkan persamaan di sini. D, kita buka kurung, kita tutup kurung, klik D lagi, kita buka kurung, tutup kurung lagi, D, buka kurung, tutup kurung lagi. Lalu kita klik OK di sini. Nah, ini merupakan hasil dari var. Hasil var-nya ini merupakan hasil dari var.
Nah, untuk selanjutnya kita akan uji, kita akan melakukan dan mencari optimalnya, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Lalu kita klik view, dan selanjutnya kita klik like structure, kita klik like length kriteria. Nah, di sini ada 4, kita klik OK. Ini merupakan hasil dari optimalnya ini. Ini merupakan hasil dari optimal. Nah, yang terdapat data ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling banyak bintangnya yang di samping sebelah kanan ini, itu yang dikatakan optimal. Di sini ada 1 yang nomor 4, ini sudah optimal datanya. Lalu ini akan kita pindahkan ke Word juga, datanya sudah optimal. Sudah kita lakukan pengolahan dan pengujian sudah optimal. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan kita akan menguji kointegrasinya. Kita kembali ke views, kita klik view, kita klik extractor. Nah, lalu kita klik arrow tabel. Nah, di sini merupakan hasil dari uji stabilitas. Mohon maaf sebelumnya, kita akan melakukan uji stabilitas. Ini merupakan hasil uji dari stabilitas, dan di sini dapat kita lihat di modus ini semuanya itu kecil dari 1, maka di sini dapat kita simpulkan lulus dari uji stabilitas gitu. Kita simpan dulu, lalu kita pindahkan ke Word, uji stabilitas, kita pindahkan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, kita akan kembali ke views. Lalu langkah yang kita lakukan ketika menguji kointegrasi, kita klik views, kointegrasi tes. Nah, ini kita ganti dengan 4 karena tadi 4, kita ganti dengan 4. Lalu kita klik OK. Ini merupakan hasil dari kointegrasi. Nih, karena ini kecil dari 0,05, ini maka dikatakan kointegrasi. Di sini hanya 1 yang terkointegrasi. Walaupun hanya 1, jadi di sini datanya sudah kointegrasi gitu. Nah, maka dari itu kita akan langsung saja memindahkannya ke Word dulu, data kointegrasi ini. Jadi hanya terdapat 1 kointegrasi 0,0075. Lalu kita pindahkan ke Word, kita klik. Kita lihat lagi, kita tandai yang terkointegrasi.
Setelah kita tandai, coba kita lihat lagi. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan uji causality atau kausalitas. Kita akan melakukan uji kausalitas. Langkah-langkah kita kembali lagi ke views. Nah, terus kita uji kausalitas ini, kita kembali ke views, kita klik view, terus rank causality, lalu di sini 4, kita ganti dengan 4, kita klik OK. Dan ini merupakan hasil dari uji causality. Dan bisa kita simpulkan dari hasil dari uji causality ini, bahwasannya MS ini berpengaruh kepada MS di sini memang berpengaruh kepada BD, dan sedangkan variabel lain tidak ada berpengaruh. Jadi merupakan hasil dari uji causality. Jadi ini kita pindahkan dulu Word. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengolahan selanjutnya dengan menggunakan mode VCM. Kita kembali ke selanjutnya, kita klik estimate. Kita klik estimate, lalu langkah yang kita lakukan di estimate ini, kita klik vector error correction, dan lalu kita ganti dengan 4 di sini. Nah, kita klik OK. Dapat kita lihat di sini. Ini merupakan hasil dari VCM gitu. Hasil dari VCM ini, dan dari hasil VCM ini dapat menentukan variabel dependen, dan dapat juga kita lihat dari R-square-nya mana yang paling tinggi, dan atau mungkin nanti kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu ke itu, ke Word. Pindahkan dulu ke Word. Nah, dapat kita lihat di sini. Di VCM ini kita menentukan variabel dependen. Maka variabel dependen itu bisa kita lihat dari R-square-nya itu. Nah, R-square yang paling tinggi di sini ialah 0,838634. Berarti yang paling tinggi itu variabel BD gitu. Nah, variabel BD itu maka dikatakanlah variabel Y. Nah, untuk itu kita tandai dulu variabelnya.
kita tandai. Ini merupakan, ini juga kita tandai, kita hitamkan dulu yang ini, kita hitamkan, lanjut lagi kita hitamkan lagi, selanjutnya kita hitam lagi. Ini merupakan yang positif, yang signifikan. BD yang signifikan. Jadi ia merupakan variabel yang berpengaruh signifikan. Ada BD 1, BD 2, 3. Nah, selanjutnya ini tidak. Nah, ini kita tandai juga. Kita tandai lagi. Lalu kita tandai lagi. Oke, langkah sudah kita tandai variabel ini, maka selanjutnya kita akan mencari mengetahui regresi linear berganda OLS itu. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini, kita akan memasukkan persamaannya. Kita klik dulu, lalu kita klik estimate equation. Maka di sini kita masukkan di persamaan ini kita masukkan yang variabel BD atau yang variabel Y tadi. Nah, kita masukkan dulu variabel yang di sini. Kita pindahkan variabel ke persamaan ya. Lalu konstanta spasi BD 12 spasi, agak lama dikit. Spasi, kita turun, kita kemudian kita lihat MS nya, masukkan MS juga. Ini merupakan persamaan ya. Lalu kita masukkan lagi. Langkah selanjutnya kita masukkan variabel yang empatnya. Kita kopikan dulu, kita kopikan, lalu kita masukkan ke Fuse, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari analisis regresi berganda. Nah, semua variabel X ini berpengaruh signifikan ke Y. Dan kenapa ia berpengaruh signifikan ke Y? Karena ia kecil dari 0,05. Nah, sedangkan BD atau budget defisit tahun sebelumnya itu ini berpengaruh negatif pada tahun sekarang gitu. Bisa kita lihat. Dan
Baik, dapat kita lihat di hasil dari analisis berganda ini. Jadi di sini semua variabel X itu berpengaruh signifikan kayaknya, karena di sini kecil dari 0,05, dan jika kita lihat BD-nya di sini, budget deficit dari tahun sebelumnya itu kan memang negatif. Jadi akan negatif pula pada tahun sekarang gitu. Dan sedangkan di MS atau money supply-nya ini itu berpengaruh positif, dan itu akan berpengaruh positif terhadap budget defisit tahun sekarang juga. Nah, artinya jika semakin tinggi jumlah uang yang beredar tahun sebelumnya, maka semakin tinggi pula budget defisit tahun sekarang. Nah, jika kita lihat dari R-square-nya ini, itu nilai R-square-nya itu artinya nilai R-square-nya ini 0,79, secara bersama-sama X itu mampu mempengaruhi variabel Y itu sebesar 0,794114. Nah, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Jadi kalau untuk nilai statistiknya ini secara simultan ini sudah signifikan karena 0,000, artinya kecil dari 0,05, dan secara simultan dan secara bersama ini berpengaruh kepada variabel Y. Nah, mungkin itu saja dari pengolahan data VAR. Banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.